Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, sekarang geser ke Marcus Aurelius. Dia bilang begini, ini kendalikan pikiran. Jangan biarkan pikiranmu tentang keseluruhan hidupmu menghancurkanmu. Jangan isi pikiranmu dengan segala hal buruk yang mungkin masih akan terjadi. Tetap fokus pada situasi saat ini dan tanyakan pada diri sendiri mengapa begitu tak tertahankan dan rasanya tidak dapat bertahan. Ini saat kita sedang pahit ya, sedang mengalami sisi-sisi gelap hidup. Jadi ayo pikirannya tetap positif. Maknailah segala kepahitan yang kita hadapi dengan makna yang tidak menghancurkan kita sendiri. Faktanya sebenarnya kita hanya ditinggal oleh yang kita cintai. Kita hanya patah hati, kita hanya putus. Anggap saja itu satu babak, satu sisi, satu skenario, satu adegan dari hidup kita. Bukan keseluruhannya. Kita itu sering kalau mengalami sesuatu, kita maknai sesuatu yang sebenarnya hanya bagian kecil dari hidup kita, seolah-olah itu keseluruhan hidup kita. Ditinggal orang yang kamu cintai, itu kan satu bagian, satu sisi dari hidupmu. Masih banyak orang lain yang mencintaimu, masih banyak cerita lain dalam hidupmu, masih banyak dimensi lain dalam hidupmu. Ada mahasiswa yang begitu galaunya karena mata kuliahnya dapat nilai D. Tiap hari dosennya di WA, Pak, salah saya apa Pak, dapat nilai D. Jadi seolah-olah hidupnya jadi gelap karena satu nilai itu. Seolah-olah keseluruhan dunianya runtuh hanya karena satu nilai itu. Padahal masih banyak sisi hidupmu yang lain. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri. Nah, Marcus Aurelius ini menasihati kita. Yuk tetap sambil kita berintrospeksi salahnya di mana, kurangnya di mana, tidak pasnya di mana. Tapi ini hanya satu bagian saja, satu episode saja dalam hidup kita. Masih banyak episode-episode yang lain. Hidup kita ini kan episodenya tidak terhitung. Kalau drama Korea paling 16. Ya. Sekarang ada yang 12, ada yang 8. Oke ya. Tapi hidup kita episodenya banyak, tidak terhitung. Tidak usah khawatir kok. Wong yo episode ini sudah banyak sekali, kadang-kadang masih ada season 1, season 2 loh, masih panjang. Tidak usah terlalu galau kalau gagal di episode ini, masih ada episode selanjutnya kok. Hidup kita masih berjalan, masih panjang. Ayo mengendalikan pikiran. Jangan hanya karena satu hal, keseluruhan hidup kita runtuhkan. Nanti kita jadinya menyesal. Potensi hidup kita itu luas, tidak hanya di situ. Nah ini penting, makanya sisi mengendalikan pikiran. Masih ada lagi tentang mengendalikan pikiran, kata Marcus, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Oleh karena itu, jagalah sebagaimana mestinya dan berhati-hatilah agar engkau tidak memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan kebajikan dan kewajaran. Tidak usah mikir aneh-aneh, maknai saja secara positif dan manfaat, secara bijak dan wajar saja. Jangan terlalu berlebihan. Wajar saja, sedih iya, agak stres iya, bau-bau depresi iya. Tapi ya dinikmati saja ya, pada saatnya ada momen ketika kita harus bangkit lagi. Wong yo episodenya bisa ganti. Jadi lanjut hidup. Jadi ayo kita kontrol. Kenapa kok mengendalikan pikiran ini penting? Karena hidup kita kuncinya di pikiran. Jadi kalau pikiran kita yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, ya hidup kita jadi berat. Hujan deras itu kita sekarang banyak mengeluh. Kenapa waktu kecil dulu kalau hujan deras malah seneng?
Hujan-hujan, wah seneng hujan-hujan. Sekarang kamu hujan-hujan itu, wah, jalan raya itu paling ngeri kalau pas hujan. Apalagi setelah terang tiba-tiba hujan. Oh, itu motor itu sudah banter-banteran mesti. Seolah-olah air itu akan membunuhmu. Padahal cuma air. Kenapa bisa begitu? Pikiranmu yang main. Jadi kamu membayangkan basah kuyup, terus ngereges, terus kamu masuk angin, terus kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Ini pikiran itu kan jadi bayanganmu saja. Coba kamu baca secara berbeda. Asik ya hujan-hujan gini, seger ya hujan-hujan ini, kan beda. Kamu di lampu merah dibel orang dari belakang. Itu kan kamu terus misuh-misuh. Orang kok tidak telaten, orang kok. Karena kamu membaca bel din itu bel yang memburu-buru kamu. Padahal kalau kamu baca secara berbeda kan mungkin kamu tidak jadi marah. Ketika orang ngebel di belakangmu, coba kamu baca, wah, orang di belakang itu sayang sekali padaku ya. Dia mengingatkanku untuk waspada, kalau memang lampunya nyala suruh jalan. Oh, kamu noleh bisa terima kasih pada dia. Jadi terima kasih loh ya, saya dibel diingatkan untuk waspada. Ya karena kamu membacanya negatif, kamu nganggap dia, wah, menyusu-nyusu kamu kan, kamu terus nganggep orang kok ndak sabaran, wong masih merah kok masih ngebel-ngebel. Cara membacamu mungkin salah. Nah, ini pentingnya pikiran. Jadi pemaknaan yang ada di pikiranmu itu menentukan sikapmu terhadap hidupmu. Baik, ya setelah pikiran terkendali, kendalikan dirimu. Apapun yang harus dilakukan, apapun yang dilakukan dan dikatakan orang, aku tetap harus menjadi zamrud dan mempertahankan warnaku. Kata Markus. Sepahit apapun hidup, sejatuh apapun aku tetap harus jadi orang baik. Ini maksudnya. Jadi ayo mengendalikan diri. Jangan karena alasan kecewa, alasan menyesal, alasan patah hati, terus kita mengubah corak kita. Yang semula orang sabar jadi orang ngamuan, yang semula orang baik sekarang jadi orang yang cuek dan seterusnya. Berarti kita berubah warna. Berarti kita terpengaruh. Kalau bisa ya kita tetap menjadi zamrud dan mempertahankan warna kita. Ini mengendalikan diri kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.